dan si Ustadz yang Ustadz Zainal Ansori yang akan menjadi pemateri ngaji kitab pada kegiatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dan Ustadz Zainal Ansori yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan ngaji kitab yang diselenggarakan oleh teman-teman pengurus subsiklus itu. Untuk memaksimalkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Zainal Ansori, dipersilahkan untuk menyampaikan materi mengenai bab Isra Mi'raj di kitab ini. Seperti itu. Dipersilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah ini pertemuan yang keempat kita akan mengkhatamkan mengaji atau mempelajari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh seorang ulama. Kitabnya ini sangat kecil dan sangat sederhana, namun kitab ini termasuk salah satu kitab legendaris yang dipelajari di kalangan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama masyarakat Muslim Indonesia yang notabene-nya mereka berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marilah sebelum kita mulai terlebih dahulu kita membacakan Fatihah untuk penulis kitab Aqidatul Awam, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mudah-mudahan kitabnya yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi informasi, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi pemahaman yang menyebabkan pikiran-pikiran kita dan akidah kita menjadi akidah yang selamat dan bersambung kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila khususan ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin. Tsumma ila khususan ila abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina wa ikhwanina al-muslimin. Tsumma ila khususan ila jami ummati Sayyidina Muhammad minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari halaman 23 sampai bait terakhir dari kitab Aqidatul Awam ini. Baru setelah itu kita memulai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabala hijratin nabil isra min Makkatin lailal liqudsi udra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghul ummata bil isra'i
وفرض خمسة بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق الحمد لله وصل لا سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل لمرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah, malam hari ini kita khusus membahas tentang bab Isra Mi'raj karena ini adalah bagian terakhir dari kajian kitab Aqidatul Awam. Di dalam syair ini dijelaskan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah, Nabi melaksanakan perjalanan di malam hari. Jadi terjadinya proses Isra Mi'raj ini bukan di Madinah, tetapi terjadinya ketika Nabi berada di Mekah. Kalau ditanya apakah setelah Nabi hijrah, jawabannya sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Wa qabla hijratin Nabil Isra min Makkatin lailan liqudsi yudra. Jadi proses ini terjadi beberapa bulan sebelum baginda Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanannya di siang hari apa di malam hari? Perjalanannya terjadi pada malam hari. Min Makkatin lailan liqudsi yudra. Jadi Nabi melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Yang di dalam Al-Quran surat Al-Isra sering dibaca ketika peringatan malam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Jadi teman-teman sekalian, kita yang berada di dalam frame akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj itu bukan kemauannya Nabi Muhammad sendiri, tetapi itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ansori, kalau ditanya kalau Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj sebelum melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, apalagi ciri-cirinya yang menandai kenapa Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj. Yang menandai salah satu cirinya yang paling kuat adalah
Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istri yang sangat mencintai dan istri yang membiayai perjuangannya Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu Ummuna Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi Nabi Muhammad istrinya yang pertama namanya Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah ini Nabi Muhammad mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Karena Siti Khadijah yang kaya raya, seorang saudagar, bukan hanya menikahi Nabi Muhammad, tetapi Siti Khadijah juga mengorbankan hartanya untuk kegiatan dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, Siti Khadijah terlebih dahulu wafat. Lalu apa yang terjadi? Tentu karena Siti Khadijah adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang membiayai perjuangannya Nabi, Nabi sangat sedih. Sebagai manusia biasa, walaupun di awal disebutkan bahwa Nabi Muhammad sama dengan manusia yang lain, beliau butuh makan dan butuh minum, butuh istirahat, berbeda dengan para malaikat yang disebutkan wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Kalau malaikat tidak butuh istirahat, tidak butuh makan dan tidak butuh minum, tidak butuh tidur, tidak butuh orang lain dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad butuh makan dan minum, butuh tidur dan juga butuh istirahat. Sebagai seorang laki-laki yang ditinggal oleh istri yang sangat mencintainya, tentu baginda Nabi Muhammad sangat sedih. Apakah cukup di situ Pak Ansori? Tidak. Kalau teman-teman belajar kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab sejarah perjalanannya Nabi Muhammad, ada 4 jilid kitab Khulasah Nurul Yakin itu. Jadi Nabi itu juga ditinggal oleh seorang paman yang menjadi benteng pertahanan dakwahnya Nabi. Siapa? Pamannya Nabi namanya Abu Thalib. Kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Abu Thalib ini punya anak, salah seorang anaknya namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini keponakannya Nabi, sahabatnya Nabi, termasuk dia yang kemudian menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Nabi. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa disebutkan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi saya ini kotanya ilmu dan untuk masuk ke kotanya ilmu melalui pintunya siapa? Sayyidina Ali. Jadi di dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu kalau teman-teman pernah membacanya akan bisa melihat bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang sangat luar biasa. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Setelah Rasulullah melaksanakan Isra, setelah Nabi Muhammad melaksanakan Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu perjalanannya tidak lebih dari 12 jam. Karena perjalanannya di malam hari ya. Makanya banyak orang kafir Quraisy itu menolak kepada sejarah Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena tidak mungkin, karena waktu itu belum ada pesawat Lion Air, belum ada Air Asia, belum ada Garuda, belum ada Super Airjet, belum ada. Tapi Nabi Muhammad sudah melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, yang menurut akal sangat tidak mungkin. Wa ba'da Isra'in urujul lisama. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi melaksanakan Isra? Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, sampai hatta ro'an nabiyyu rabban kallama. Jadi kalau teman-teman ditanya apakah Nabi Muhammad itu berbicara dengan Allah secara langsung atau ada tabirnya, maka menurut Sayyid Ahmad Al-Marzuki di sini Nabi Muhammad itu disambut langsung oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril dan tanpa ada pembatas. Di mana buktinya Pak Ansori? Buktinya ada di dalam sholat. Ketika tahiyat akhir teman-teman membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, Allah mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi itu yang kemudian juga menjadi menjadi latar belakang
Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, setiap orang Islam bertemu dengan orang Islam yang lain, apa kata Nabi? Ifsya'us salam, ucapkan salam kepada saudaranya yang lain. Makanya dalam tradisi kehidupan kita, kalau kita dosen, kalau mahasiswa bertemu dengan dosen, atau kita bertemu dengan sesama teman kita sering mengucapkan Assalamualaikum. Itu dari mana sejarahnya? Itu salah satu kutipan sejarahnya ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj, beliau disambut oleh Allah dengan mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dalam sejarahnya dalam kitab Dardir Mi'raj, para nabi yang menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan salam dari Allah itu gempar itu. Dunianya para nabi gempar. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, para nabi yang lain gempar. Bisa-bisanya Nabi Muhammad langsung mendapatkan ucapan salam dan Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi yang disebut Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memang pernah berbicara dengan Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung. Tapi khusus Nabi Muhammad di dalam perjalanan Mi'raj disebutkan di dalam kitab ini, hatta ra'an nabiyya rabban kallama. Nabi Muhammad bukan hanya bertemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad berdialog dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ra'an nabi rabban kallama. Jadi sampai Nabi Muhammad melihat kepada zatnya Allah secara langsung dan berbicara. Sampai para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah itu ruhnya saja atau jasadnya saja. Pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama, Allah bertemu dengan Nabi Muhammad bukan hanya ruhnya, tetapi Allah bertemu dengan Nabi Muhammad jasadnya dan juga ruhnya. Kok bisa Pak Ansori? Itulah kelebihan dan kehebatannya Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan para nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya para ulama sering mengingatkan kita, beruntung sekali kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam dzikirnya Rotibul Haddad mengajak kepada kita untuk selalu memanjatkan doa yang diajarkan Nabi, membaca Ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Wahai zat Allah yang maha mulia, ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya Allah, wafatkan kami, akhiri hayat kami, akhiri kehidupan kami dengan kami tetap berada dalam agama Islam. Itu karena saking luar biasanya agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, maka di bait kedua ini wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Kalau ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad berbicara kepada Allah difasilitasi oleh malaikat Jibril? Tidak. Bahkan malaikat Jibril tidak menghadap kepada Allah secara langsung. Yang menghadap kepada Allah secara langsung adalah beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keterangan berikutnya? Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Tanpa min ghairi kaifin, tanpa ada cara, wan hisarin waftarat, dan tanpa ringkasan. Maksudnya apa? Tanpa protokol seperti orang mau masuk ke istana presiden, rakyat mau masuk ke istana presiden. Tidak. Karena langsung ditemui oleh Allah. Jadi hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, langsung di hadapannya Allah tanpa ada protokol apapun. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dari perjumpaannya Allah kepada perjumpaannya Nabi Muhammad kepada Allah, maka disebutkan di sini apa oleh-olehnya. Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh ajaran sholat 5 waktu yang awalnya ditetapkan 50 waktunya. Tetapi kemudian menjadi waktu sholatnya hanya 5 waktu.
5 waktu menjadi 17 rakaat. Awalnya 50 rakaat. Tapi ketika Nabi itu mendapatkan informasi dari para nabi-nabi terdahulu, disampaikan, Nabi Muhammad kembali lagi menghadap kepada Allah, tidak mungkin umatmu kuat melaksanakan perintah Allah namanya sholat itu sebanyak 50 rakaat. Tidak mungkin kuat. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi, terjadi negosiasi kata para ulama, sehingga yang terjadi sholatnya hanya 17 rakaat di 5 waktu. Nah, bagaimana bentuknya negosiasi itu tentu tidak dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam ini. Pembahasannya ada di dalam kitab yang lebih luas, namanya kitab Dardir Mi'raj. Wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardu khamsatin bilam tirai. Kemudian Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj itu, setelah pulang, karena kejadiannya tidak sampai 12 jam ya. Tidak sampai 12 jam. Jadi perjalanannya sangat singkat dan sangat cepat sekali. Wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardu khamsatin bilam tirai, yang menjadi oleh-oleh adalah salat 5 waktu. Jadi sekali lagi, awalnya salatnya 50 rakaat, entah berapa waktunya. Kemudian setelah terjadi negosiasi antara Nabi Muhammad dengan Allah, akhirnya hanya terjadi di 5 waktu dengan 17 rakaat itu. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Orang yang paling pertama kali meyakini dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj adalah seorang manusia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar, kenapa diberi nama label As-Siddiq? Karena sahabat Abu Bakar adalah orang yang pertama kali percaya bahwa Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah pulang, kemudian terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah tidak langsung bertemu dengan Abu Bakar, masih Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah, dengan istrinya, menyampaikan. Kemudian terdengar kabar itu oleh orang kafir Quraisy, kemudian memprovokasi Abu Bakar. Abu Bakar, pada saatnya kamu sekarang percaya apa tidak kepada Muhammad? Muhammad sekarang sedang berbohong. Dia menyatakan tadi malam melaksanakan Isra wal Mi'raj, menerima perintah sholat yang awalnya 50, akhirnya menjadi 5. Maka ketika Abu Bakar mendengar itu, siapa yang menyampaikan? Muhammad. Begitu mendengar kata-kata Muhammad, apa kata Abu Bakar? Kalau yang menyampaikan informasi itu Nabi Muhammad, maka saya meyakini, mempercayai, dan membenarkan. Maka Abu Bakar itu termasuk orang yang pertama kali meyakini dan membenarkan informasi dari Nabi Muhammad bahwa beliau baru datang dari melaksanakan Isra wal Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang bisa dipercaya. Jadi itulah sekelumit tentang sejarahnya Isra wal Mi'raj, sehingga di awal di kitab Aqidatul Awam ini disebutkan wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Semua informasi, semua ajaran yang datangnya dari Nabi Muhammad wajib hukumnya kita membenarkan. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Wajib kita hukumnya membenarkan. Sebab kalau kita tidak meyakini terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka batal syahadat kita, maka batal ikrar kita yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Batal itu. La ilaha illallahnya batal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullahnya batal kalau kita tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Kitab Aqidatul Awam ini adalah merupakan kitab ringkasan yang memang diperuntukkan untuk kita semua. Siapa kita semua itu? Ya kita semua orang awam, dalam bahasanya Sayyid Al-Marzuki itu. Jadi teman-teman mahasiswa, termasuk saya yang menyampaikan pengajian ini, dalam konteks ini kata Sayyid Al-Marzuki adalah prinsip dasar bagi orang-orang yang awam di dalam memahami agama Islam. Nadhimutil Ahmadul Marzuki mayanta milisodikil masduki. Jadi disebutkan
Orang yang menyusun nazam kitab ini namanya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mayyantami li Shadiqil Masduki adalah yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Mayyantami li Shadiqil Masduki, Syekh Ahmad Marzuki yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau bahasa sekarang, Ahmad Al-Marzuki ini bisa disebut dengan Sayyid, bisa disebut dengan Syarif, bisa disebut dengan Habib. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama. Kemudian setelah bagian akhir dari kitab Aqidatul Awam ini, Sayyid Ahmad Marzuki mengucapkan syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, yaitu orang yang paling baik di antara manusia. Alan Nabi khairi man qad allama. Kalau di dalam syair Burdah disebutkan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Makhluk yang mana? Semua makhluk ciptaan Allah yang paling baik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dan salam bukan hanya kepada Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Sayyid Al-Marzuki, tapi beliau melanjutkan wal ali was sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi. Sholawat dan salam itu begitu juga mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya Nabi dan setiap orang yang berbuat kebaikan dan orang yang mengikuti jalan yang benar. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin. Tidak mau menyebutkan wa ala alihi wa sahbihi. Tidak mau menyebutkan wa sahbihi. Itu ciri-cirinya orang Islam yang fahamnya adalah Syiah. Syiah itu tidak mau mengakui Abu Bakar, tidak mau mengakui sahabatnya Nabi yang namanya Umar, tidak mau mengakui sahabatnya Nabi yang namanya Utsman, tidak mau mengakui sahabatnya Nabi namanya Salman Al-Farisi, tidak mau mengakui sahabatnya Nabi namanya Zaid bin Sabit, tidak mau mengakui sahabatnya Nabi yang lain. Yang dia mau akui hanya sahabatnya Nabi dan menantunya Nabi dan khalifah namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kalau ada teman-teman sering mendengarkan ceramah dari seorang ulama, dari seorang ustadz, dari seorang kiai, kok dia kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin dan tidak mau menyebutkan wa ala alihi wa sahbihi, tidak mau menyebutkan wa sahbihi, itu ciri-cirinya adalah saudara kita yang beragama Islam tapi fahamnya, akidahnya akidah Syiah. Nah, kita semua yang ada di siklus ini, insya Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai seperti yang diajarkan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Siapa Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu? Salah satu anak cucu keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Kenapa di Indonesia itu kalau sedang dilaksanakan sholat tarawih itu biasanya ada nidanya. Nidanya itu menyebutkan Al Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an ila akhirih. Al Khalifatul Tsani Sayyidina Abu Umar bin Al-Khattab, kan ada yang begitu itu. Nah, itu ciri-cirinya masjidnya yang fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dibacakan nida itu? Agar orang-orang Islam yang fahamnya Syiah tidak melaksanakan sholat tarawih di masjidnya orang-orang yang fahamnya Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga mengakui sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali sebagai sahabat-sahabat terbaiknya Nabi Muhammad. Siapa lagi sahabat terbaiknya Nabi Muhammad? Ada Salman Al-Farisi, ada Zaid bin Sabit, ada Bilal bin Rabah, ada Nuaiman, dan sahabat-sahabat yang lain.
Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Sayyid Ahmad Al-Marzuki melalui kitab Aqidatul Awam yang sangat singkat dan ringkas yang diperuntukkan untuk masyarakat awam ini, dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kitab yang kecil ini dapat memberi manfaat. Semoga saya bisa beramal secara ikhlas dalam mengarang kitab ini. Jadi ini ciri-cirinya ulama yang ikhlas. Dia berbuat itu tidak menunjukkan saya orang pandai, saya orang pintar, saya orang hebat. Tidak. Dia selalu tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan karyanya ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Abiyatuha maizun bi'adil jumali, tarikhuha li hayyun ghurrin jumali. Adapun bait-bait Aqidatul Awam berjumlah 57. Jadi teman-teman kalau baca dari awal, alhamdulillahi dari awal itu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, dari awal itu sampai yang terakhir ini menurut Sayyid Ahmad Al-Marzuki ada 57 dengan hitungan abajadadun. Abajadun. Abajadun. Alif, ba, taksa itu ya. Kemudian sedangkan waktu selesainya adalah tahun 1258. 1258. Masehi apa Hijriah? Tentu jawabannya adalah Hijriah. 1258. Sekali lagi ini adalah kalendernya kalender Hijriah. 1258. Samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Tidak boleh. Jadi Sayyid Al-Marzuki memberikan nama kepada kitab ini, namanya kitab Aqidatul Awan min wajibin fid dini bitamami. Kata beliau, hal-hal yang dirangkum dalam kitab ini adalah hal-hal prinsip, hal-hal yang paling dasar yang diterangkan di dalam ajaran agama Islam. Itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita apa yang diajarkan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Sayyid Ahmad Al-Marzuki, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan dengan kita belajar kitab Aqidatul Awam ini semakin mendekatkan kita kepada pengarangnya dan semakin mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kitab Aqidatul Awam ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan tertancap dalam pikiran dan hati kita tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini dan kita anggap sebagai satu kebenaran dan bersumber dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Mas Moderator. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Ansori dari awal pertemuan kajian kitab Aqidatul Awam ini, baik sampai dengan pembahasan mengenai bab Isra Mi'raj dan pembahasan mengenai mengapa kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Semoga apa yang telah disampaikan tersebut dapat dipahami dan diteladani seperti itu oleh teman-teman peserta yang telah ikut serta dalam kajian kitab mulai dari awal kemarin. Selanjutnya, bagi teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Ansori tadi, bisa disampaikan langsung ataupun melalui kolom chat seperti itu. Dan kalau bisa bagi teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaannya on cam dan disampaikan langsung seperti itu. Silakan teman-teman.
teman-teman untuk pengajian berikutnya menggunakan kitab taklim, nggih. Gimana Iqbal? Ini penanggung jawabnya Mas Iqbal ini, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Pakai kitab Monggo. taklim. Bagaimana Mas Iqbal, pakai taklim, nggih? Iya, pakai taklim. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, atau ini Ustaz saya sendiri boleh bertanya nggih, meskipun sebagai moderator. Boleh, Mas. Mungkin ini sebagai pertanyaan saya sebagai orang awam juga ya Ustaz. Gimana seumpamanya ada apa namanya sih, ada teman-teman entah mahasiswa, entah yang sudah orang dewasa seperti itu Ustaz, yang tahu akan peristiwa Isra Mi'raj ini, tapi dia tidak paham karena peristiwa ini sulit dijelaskan dengan logika dasar seperti itu Ustaz. Jika seumpamanya orang awam itu nanya, ini kok nggak masuk akal gitu peristiwanya Ustaz. Gimana kita sebagai orang Islam yang telah mempelajari, meskipun hanya dasar-dasarnya saja, dasar-dasar akidah saja, itu menyampaikan kepada orang tersebut seperti itu Ustaz. Apakah jelas tadi penyampaian pertanyaan saya Ustaz? Nggih, jelas Mas. Mas Rifan jelas. Oke, seperti itu Ustaz. Nggih. Baik, Isra Mi'raj itu memang kejadian yang di luar nalar. Di luar nalar kemampuan manusia. Lalu bagaimana tugasnya umat Islam? Tugasnya umat Islam itu diharuskan mengimani. Sama dengan ini, Mas. Bukan hanya Isra Mi'raj ya. Kan rukun iman kan ada 6. Misalkan percaya kepada Allah. Coba misalkan kita pikir, gimana mau percaya kepada Allah wong kita belum pernah ketemu dengan Allah. Kita belum pernah berbicara dengan Allah. Gimana caranya kita mengimani? Nah, itu dalam konteks itu Nabi Muhammad dan para ulama mengingatkan kepada kita, ya sudah, percaya saja, imani saja. Kenapa? Tidak perlu dirasionalisasikan secara mendalam, karena manusia tidak mungkin mampu merasionalisasikan terhadap keberadaan Allah. Di dalam ilmu akidah itu disebutkan al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Jadi manusia itu kewajibannya hanya berpikir, dan yang menentukan takdirnya itu Allah. Jadi kalau misalkan kita ini kenapa disuruh mengimani bahwa Allah itu ada, guru-guru kita sering mengajarkan begini. Kita berharap bisa melihat Allah. Wong kepada makhluk ciptaannya Allah saja kita tidak bisa melihat. Apa contohnya? Contohnya adalah angin. Kita tidak bisa melihat makhluknya Allah yang namanya angin. Misalkan dirasionalisasikan gimana? Tidak bisa. Terbuat dari apa angin itu? Tapi nyata angin itu kita rasakan ada. Dingin ya, dingin. Kalau Mas Rifan misalkan merasakan di malam hari dingin. Dingin itu makhluk terbuat dari apa? Dingin kelihatan, tidak kelihatan. Tapi nyata dingin itu ada. Dirasakan ada. Nah, inilah yang memang dalam konteks ini berat bagi umatnya Nabi Muhammad. Kita disuruh mengimani Allah, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Tetapi kan Sayyid Al-Marzuki tadi menyatakan di dalam kitab Aqidatul Awam, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Semua informasi yang datangnya dari Nabi Muhammad,
wajib hukumnya kita membenarkan dan meyakini. Kalau kita tidak yakin, maka kita gugur sebagai orang Islam. Nah, memang Mas Rifan agak susah menjelaskan kepada orang awam. Makanya orang awam itu kalau dia dekat dengan ulama, biasanya orang awam itu tidak banyak bertanya. Contoh misalkan seperti orang Madura. Orang Madura itu apa saja yang disampaikan kiai, orang Madura itu pasti manut. Sampai dalam urusan politik saja, yang umat manusia ini dibebaskan untuk memilih, karena orang Madura itu patronnya. Kalau yang menyampaikan kiai, hampir dipastikan benar, sehingga dalam urusan politik saja, orang Madura itu percaya kepada kiai. Itu dari mana cara berpikir itu? Cara berpikir itu turun dari cara berpikir agama, di mana umat Islam itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad percaya saja kepada adanya Allah, tidak perlu dirasionalisasikan, karena tidak mungkin akal pikiran manusia itu mampu merasionalisasikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini disuruh iman kepada malaikat. Di dalam kitab Aqidatul Awam ini disebutkan ada 10 malaikat yang diperkenalkan oleh Sayyid Al-Marzuki. Dari sejak kecil, dari kita TK sampai kita SD, MI, kemudian MTS, SMP, MA sampai SMA, sampai kita di perguruan tinggi ini, kita kenal kepada namanya malaikat Jibril. Kita kenal dengan namanya malaikat Israfil dan Israil. Kalau saya tanya, apa Mas Rifan pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Pernah bertemu dengan malaikat maut? Walaupun malaikat maut itu tugasnya berseliweran di kanan kiri kita. Untuk apa? Menjemput umat manusia yang pernah hidup di akhiri hayatnya dengan masuk pada alam kematian. Itu yang menjemput namanya malaikat maut. Apakah ada di antara kita yang pernah melihat malaikat maut? Tentu jawabannya tidak ada. Lalu oleh Nabi Muhammad, termasuk oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini, disuruh meyakini, membenarkan bahwa malaikat maut itu ada. Malaikat Jibril itu ada. Nah, bagaimana Pak Ansori kalau orang awam itu tidak percaya? Silahkan. Pak Ansori bagaimana kalau orang pinter itu tidak mau percaya? Silahkan. Tapi tugasnya Nabi itu disebutkan tabligh, hanya menyampaikan. Tugasnya Nabi Muhammad, tugasnya para ulama hanya menyampaikan. Nah, kira-kira orang itu percaya apa enggak? Wallahu a'lam, terserah orang itu. Makanya para ulama dan guru-guru kita selalu mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan si fulan mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena memang petunjuknya Allah itu tidak turun kepada semua umat manusia. Hanya turun kepada manusia-manusia tertentu yang memang dipilih oleh Allah. Jadi kita diminta percaya kepada Allah, tapi kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Kita diminta percaya kepada malaikat, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan malaikat. Nah, kalau kita diminta percaya kepada kitab-kitabnya Allah, tentu kita pernah membaca kitab Injil, tentu kita pernah membaca kitab Al-Quran, atau mungkin di antara teman-teman ada yang pernah melihat kitab Injil dan Zabur dan Taurat, mungkin ya. Walaupun Allah menyebutkan Injil, Zabur dan Taurat itu semua substansinya telah direkam oleh Allah, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau percaya dan iman kepada kitab, mungkin kepada kitab ini kita bisa melihat ada Al-Qur'an hari ini. Kemudian kita diminta iman kepada Nabi. Mungkin kita juga tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi dari pendahulu-pendahulu kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad ada, dan masih ada beberapa orang di antara kita yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, mungkin untuk meyakini dan mengimani Nabi Muhammad, mungkin bagi sebagian orang masih mudah. Kenapa? Karena masih ada di antara kita yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi untuk yang pertama dan kedua, iman kepada Allah dan kepada para malaikat, karena belum ada orang yang pernah bertemu dengan Allah dan malaikat, hanya Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Allah dan para malaikat.
maka ajarannya Nabi Muhammad kita diminta untuk mengimani saja, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kepada percaya kepada qada dan qadar, termasuk percaya kepada hari akhir. Lalu menjelaskannya bagaimana Pak Ansori? Berbicara dengan masyarakat awam memang memilih bahasa yang paling mudah, Mas Rifan. Misalkan bagaimana menjelaskan Allah itu ada. Ini tidak pakai dalil yang tinggi ya. Bagaimana menjelaskan Allah itu ada? Cara menjelaskan Allah itu ada salah satunya bahwa manusia ini awalnya tidak ada, menjadi ada, dan menjadi tidak ada lagi. Nah, dari sesuatu yang hidup awalnya tidak ada, hidup kemudian mati lagi. Nah, itu tidak terjadi secara alamiah, tetapi ada zat yang menghidupkan, ada zat yang mematikan. Nah, dalam keyakinan kita yang paling ringan, siapa yang menghidupkan dan mematikan makhluk, termasuk manusia, termasuk binatang? Ya Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi, Mas Rifan dan teman-teman sekalian, untuk menjelaskan kepada orang awam itu memang harus memilih bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang awam. Misalkan begini, Pak Ansori, kenapa sih dalam Islam itu kok orang Islam dilarang makan anjing dan babi termasuk binatang yang buas? Nah, kalau kita menggunakan pendekatan fikih, maka jawabannya karena anjing dan babi itu disebutkan di dalam nas Al-Quran memang dilarang oleh Allah. Lalu untuk menjelaskan kepada masyarakat awam bagaimana? Caranya, Pak, Bu, Mas, Le, kenapa anjing dan babi dilarang dimakan dalam Islam? Nanti kita sampaikan dengan bahasa kita kepada mereka, karena di dalam anjing dan babi ada kuman, ada cacing yang tidak bisa diobati. Sehingga kalau makan babi dan anjing, kumannya menyebar ke dalam tubuh kita dan itu bisa mengakibatkan penyakit. Nah, itu bahasa-bahasa yang sederhana, Mas Rifan, bisa kita sampaikan kepada masyarakat awam. Tetapi penjelasan itu tentu berbeda ketika pertanyaan ini datang dari mahasiswa. Selain menggunakan dalil yang ada di dalam agama, tentu juga pendekatannya juga harus rasional. Karena kalau bicara dengan orang awam itu disampaikan, oh kata guru kita begini. Kalau orang awam biasanya menerima. Tetapi kalau penjelasannya untuk mahasiswa, masyarakat rasional, masyarakat terdidik itu biasanya tidak gampang percaya. Begitu ya Mas Rifan yang bisa saya sampaikan, Mas Rifan. Baik Ustadz, terima kasih, sangat memuaskan sekali penjelasan dan jawabannya. Baik untuk orang awam, apa yang saya tangkap tadi itu untuk orang-orang awam itu kita menjelaskannya dengan analogi yang mudah seperti itu Ustadz. Dan juga apa yang paling saya tangkap dari jawaban Ustadz tadi itu kita diskusikan dari soal akidah fikih itu jangan dipaksakan kepada orang-orang awam seperti itu Ustadz. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ada unek-unek yang ingin disampaikan tadi kepada Ustaz Zainal Ansori mengenai pembahasan tadi ataupun pembahasan bab-bab yang sebelumnya, bisa ditampung pada pertemuan yang akan datang meskipun kajian kitab lain seperti itu. Karena dari biro yang menanggung-jawabi kajian kitab ini hanya memberikan waktu sejam seperti itu, Ustadz. Mungkin sebelum Zoom pada kajian kitab terakhir Aqidatul Awam ini diakhiri, saya minta kepada teman-teman peserta untuk on cam